yang pertama kami akan belajar tentang miskinnya Bapak. Dan Bapak berikan kami kesehatan dalam satu hari ini ya Bapak. Ya Bapak, dimana Bapak yang berada di sini ya Bapak. Bapak bisa kasih kami sengaja atau tidak sengaja karena Bapak tidak terlalu yang kedua. Ya baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen dulu ya. Alis Bajuka, Chelsea Sitona, Cindy Simakusong, Cinta Simanjuta, Dedi Kampubolon, Egi Panjaitan, Elizabeth Pasaribu, Angelina Silitona, Elina Simajuta, Evan Kampubolon, Evelyn Kampubolon, Rizka Silitona, Rizka Sirait, Hendri Sikulian, Indriani Kampubolon, Iwan Pardede, Joy Simakosong, Joy Simanjuta, Manara Pardede, Melati Kabaran, Nova Tarbunan, Nova Kampubolon, Bolon, Rezeki Kampubolon, Reva Simanjuta, Richard Pardede, Salmawi Simanjuta, Indi Simanjuta, Purnawi Pardede, Sofia Simanjuta, Sofia Sinaga, Tota Pardede, Winona Kalau Windy Baiklah, materi kita yang pertama itu sikap gereja. Siapa yang tahu apa itu hawa? Asasi manusia. Hak asasi manusia itu antara diri dan manusia. Bukan hanya hak asasi untuk dirimu sendiri. Yang pertama, hak asasi menurut Alkitab. Menurut Injil Matius 27 ayat 37 sampai 40. Di situ menulis tentang hak asasi. Semuanya Kristen menuliskan. Dikristenkan sangat ditekankan tentang apa ditekankan di Kristen? Tentang kasih. Kasih yang dimaksud kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada sesama makhluk hidup, sama manusia juga. Di sini dikatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak terlepas dengan hubungan manusia dengan sesama. Bedanya hubungan kita dengan Tuhan, bedanya hubungan kita dengan pacar kita, ya kan? Bedanya hubunganmu dengan hubungannya, kalian berteman. Bedanya hubunganmu dengan pacarmu, kalian pacaran, ya kan? Dan bedanya hubunganmu dengan orang tuamu, bedanya hubunganmu dengan Tuhanmu. Bagaimana kamu dengan Tuhanmu, berbedanya itu bagaimana kamu dengan Dia. Tidak mungkin kamu samakan perilakumu terhadapnya sama Tuhan, kan? Nah, itulah kaitannya dengan kasih tadi. Hubungan manusia dengan Tuhan tidak terlepas dari hubungannya dengan Allah. Demikian pula kaitannya dengan sesama. Jika manusia tidak mengasihi sesamanya, dia juga tidak mengasihi Tuhan. Jadi mengatakan dengan Biblia tadi mengasihi, ada yang mengasihi, tapi tidak mengasihi Tuhan. Kasih maksudnya bukan harus apa loh, tidak harus cinta loh. Kasih, tanya kasih itu mengasihi, berkasihan dan mengasihi. Kau beri kasih kepada anak sama saja kau beri kepada Tuhan. Kau memberi kasih kepada binatang yang sakit, kau memberi kasih kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan tadi hak asasi manusia. Semua manusia punya haknya. Tetapi kau pun perlu memberikan hak orang lain. Bukan hanya kau yang butuh hak, tapi orang lain itu juga butuh hak. Ibarat kata di dalam egois sendiri. Juga dari ayat yang pertama, dari ayat yang kedua, Amos 5 ayat 21 sampai 24. Di sini mengenai perwujudan hak asasi manusia dan keadilan. Ternyata hak asasi
asasi manusia dan keadilan itu bukan sebatas seperti itu saja, bukan sebatas kau melakukan itu saja. HAM dan keadilan itu ternyata ibadah kita juga terhadap Tuhan. Ibadah bukan hanya pada hari Minggu, ibadah bukan hanya kalau ada di sini yang tiap pagi ada ibadah pagi-pagi dengan keluarga. Tidak ada. Ibadah bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau menginjakkan kaki di gereja, bukan hanya bukan apostol, bukan hanya hari Minggu itu saja. Tetapi ibadah dengan kamu melakukan hak asasi manusia tadi, melakukan perwujudan hak asasi manusia itu, kamu sudah melakukan ibadah dan hidup di dalam Tuhan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita lanjut. Kedua, memandang kamu sebagai tanggung jawab sama. Tadi yang saya bilang, kamu harus tanggung jawab sendiri. Hal tadi ini tanggung jawab diri sendiri, orang lain. Jadi ibarat kata bukan kamu, tapi bisa juga tidak. Bukan hanya dia, bisa juga dia. Itulah tadi kata kamu sudah bertanggung jawab bersama warga negara dan warga gereja. Semua bekerja kan? Semua warga gereja kan? Semua warga negara. Ya kan? KPP, KKI, Jakarta, Beda, sini benar. Kalau warga gereja, bukan hanya untuk warga gereja saja, bukan hanya untuk gereja saja kalau melaksanakan, tapi juga bekerja. Bisa juga. Atau lima bisa beda lagi. Jangan itu kan? Kalau gereja, kalau tak tahu saya bilang ibu. Janganlah gereja. Banyak kan anak sekolah yang sekarang sudah di luar nikah, sudah kan? Sudah punya pacar kan dia? Sudah punya pacar? Sudah kan? Nah, dia sudah. Tugas dan kemudian para pelaku yang seperti itu, zina gitu kan? Ada jangan berzina dan nah, pelaku perusahaan, zina dan segala macam itu melanggar HAM gitu kan? Melanggar hak asasinya gitu kan? Kecuali sama-sama mau. Tapi kalau memaksa itu melanggar HAM. Kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja harus menjunjung tinggi yang namanya melakukan hak asasi manusia. Karena peristiwa pelanggaran HAM itu bahkan di ada nanti melakukan itu di rumah dan juga itu kan sudah melanggar hak asasi manusia tadi. Dan yang kedua, di sini banyak pertanyaan. Bagaimana hak asasi itu dipandang dari segi kegerejaan itu? Siapa yang tahu? Gimana HAM itu dipandang dari gereja? Bagaimana gereja memandang HAM? Ada yang tahu? Apalagi gimana gereja memandang HAM? Adanya pelanggaran HAM di gereja? Ada hak
menerapkan hak asasi tadi, karena yang seperti itu tidak baik. Kalaupun mau mendukung, tidak perlu diketahui orang lain. Selanjutnya, ya itu tadi, bagaimana dengan gereja kita sendiri? Satu-satu perwakilannya, satu dari HKS, satu dari Pentakosta, satu dari Katolik, ya pada sendirinya. Apakah perjuangan hak asasi manusia lebih merupakan masalah keadilan atau masalah perwujudan cinta Kristiani yang diajarkan di dalam gereja? Pentakosta silahkan menjawab. Jawab Pentakosta. Hak asasi perjuangan HAM merupakan masalah keadilan atau perwujudan cinta Kristiani. HAM tadi, apakah hak asasi manusia itu merupakan masalah keadilan atau perwujudan cinta Kristiani? Yang mana? Keadilan jadi atau cinta Kristiani? Kenapa cinta Kristiani? Sama manusia. Keadilan atau cinta Kristiani? Mana yang mampu luar biasa? Kenapa dia cinta Kristiani? Saya cinta Kristiani dari saya mengasihi sama manusia. Salah? Oh, menurut pandangan sendiri, bagaimana? Anda menjelaskan tadi kan? Ada pertanyaan. Kenapa? Nah, sama ya. Kamu bilang kan cinta Kristiani itu apa? Kurang dulu po Adi. Bebe, ikuti sendirimu. Jadi siapa sendiri? Kami itu bentuk perwujudan keadilan atau cinta Kristiani. Why? Karena ketika kita sudah membuat keadilan, otomatis 98% tidak bisa keadilan. 2% lagi? Yes. Apa BP? Apa alasannya? Kepada keadilan karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia. Apabila manusia tidak mengasihi sesamanya, otomatis hak asasi manusia tidak berjalan dengan baik. Menurut saya. Di KPI. Samanya itu beban. Seperti jawaban dia tadi. Kalau sudah adilnya, itu sudah mewujudkan cinta. Cinta Kristiani. Kalau ini kan di awal tadi sudah saya jelaskan. Kalau Angel, Notondi sudah saling mengasihi, sudah saling adil, itulah wujud cinta Kristiani.
mewujudkan HAM tadi, ngapainlah dirimu? Bingung. Apapun yang kutanya, dia selalu bingung. Apa lebih? Biarlah ditanggung yang pakai begini. Mungkin dia mau bertanya. Apa? Apa yang kau lakukan? Kan tadi kita mengikuti bulan, mengikuti Aposo, gitu kan. Ada anak pramuka? OSIS. ISIS. Ada OSIS di kelas O? Bagus. Naik bagus sih OSIS. Keren ya. Apa tadi? Sudah saling adil, itulah wujud cinta Kristi tadi. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan sebagai kalian remaja ataupun aposto atau OMK di gereja kalian masing-masing? Apa Andi yang harus kau lakukan untuk mewujudkan HAM tadi? Ngapainlah dirimu? Bingung. Apapun yang kutanya, dia selalu bingung. Apa lebih? Biarlah ditanggung yang pakai begini. Mungkin dia mau bertanya. Apa? Apa yang kau lakukan? Kan tadi kita mengikuti bulan, mengikuti Aposo, gitu kan. Ada anak pramuka? OSIS. ISIS. Ada OSIS di kelas O? Bagus. Naik bagus sih OSIS. Keren ya. Apa tadi? Kita kan masuk di suatu organisasi nih. Padus misalnya, pramuka misalnya. Apa lagi tadi bilang? OSIS tadi, Aposo, OMK. Banyak organisasi di luar dan di dalam sekolah. Nah, perwujudan HAM tadi, gimana kita melakukannya di organisasi tersebut? Salah satunya di gereja, di Aposo tadi. Apa sih yang harus kau lakukan supaya HAM tadi terwujud? Begitu Aldi. Simpan dia bertanya, ya apa jawabannya? Apa Aldi? Apa bang? Pakai hoodie? Ini terbuka hoodie ya? Masa? Kan kau ikut Aposo di gereja. Untuk mewujudkan HAM itu apa sih yang kau lakukan? Bentuk apa yang kau lakukan? Perlakuan apa yang kau lakukan di gereja itu supaya terwujud HAM tadi? Menurut saya untuk mewujudkan HAM adalah mendekatkan iman kita dengan mendadak sama Kristiani untuk beribadah memuji Tuhan bersama di dunia ini. Apa? Apa? Siapa namanya tadi? Kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, bernegara. Hak asasi manusia tadi tentang keadilan dan juga cinta Kristiani. Kalau kita sudah adil, kita sudah mewujudkan cinta Kristiani tadi. Untuk di gereja, bolehlah mengikuti setiap bulan apapun itu yang ada di gereja, ikuti saja. Kerjakan tugasmu, senang mengalut ke guru, ya, senang bolos. Jangan saling mengejek teman. Ya, ada kekurangan temanmu, ada kelebihan temanmu, tidak usah dipermasalahkan. Setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelebihan. Jadikanlah kelebihanmu menutupi kekurangan temanmu. Sekian, dan terima kasih buat doa.
multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Multikultur dan multikulturalisme. Dua pengertian itu tidak sama tapi saling kaitan. Multikultur atau multikultur ini apa? Multikultur itu keberagaman sama manusia. Kita kan dari negara Indonesia, beragam suku, beragam budaya, beragam agama, ya kan? Tapi harus saling multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Di sini tuh bersama apa? Bahkan tuh bersama. Ada tak tahu? Lalu budaya? Juga. Kalau kita pergi keluar, atau mungkin di sekolah ini ada paruh, ada semuanya dan hias, itulah keberagaman budaya tadi. Dalam keberagaman budaya itu kita harus saling menghargai satu sama lain untuk mewujudkan hak asasi manusia. Multikulturalisme itu pandangan atau sikap kita sendiri. Multikultur tadi kan sudah keberagaman. Nah, multikulturalisme itu sikap kita terhadap keberagaman tadi. Itulah yang artinya multikulturalisme tadi sikap pandangan terhadap keberagaman. Itulah multikulturalisme. Selanjutnya, masyarakat multikultur di Indonesia. Suku, budaya, bangsa, geografis, adat istiadat, kebiasaan, dan pandangan hidup di negara Indonesia itu sangat banyak. Beragam-ragam suku, beragam-ragam budaya, beragam semua di Indonesia. Kita memiliki beberapa suku, beberapa agama, ya kan? Berapa agama? Apa aja? Masyarakat multikultur di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih, Neldi? Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi satu. Itulah tadi multikulturalisme itu. Kita memandang atau sikap kita, pandangan kita terhadap suatu perbedaan itu adanya dia, perbedaannya. Tapi pandangan kita bukan berarti membedakan. Itulah perbedaan itulah untuk menyatukan negara Indonesia. Selanjutnya, membangun analisis berdasarkan cerita. Ada di sini cerita si Sandra itu orang Jawa, tinggal di Prancis, sudah. Si Angel tinggal di Jerman, sudah. Tinggal ada di Jerman. Nah, si Aldi orang Batak. Dia ini bukan orang Batak ceritanya, orang Jawa. Si Aldi orang Batak, tinggal di sini, di Semarang. Mereka pacaran, sudah. Mau menikah. Ketika mereka mau menikah, orang tua si Angel, orang tua sendiri nggak setuju kalau dia sama siapa, karena berbeda suku, berbeda suku, berbeda semua mereka sudah berbeda lah semua, karena dia orang Jawa, saya orang Batak, beda kan? Dia dari Prancis, ini dari Sepahutan, mereka sudah berbeda. Betulnya pandangan yang seperti itu, betulnya pandangan orang tuanya itu, apa alasannya? Kenapa salah pandangan orang tuanya itu?
Ya, aku Batak, suamiku harus Batak. Aku Batak, istriku harus Batak. Mau sejauh manapun dirimu melangkah, kalau udah Batak, jangan orang tua merestui. Sebenarnya itu pemikiran yang salah. Itu pandangan yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kita ini kan sama. Menciptakan kita kan satu kan? Tuhan yang menciptakan kita. Kita sama, hanya saja berbeda suku. Kita sama, hanya saja berbeda kelamin. Ya, nanti samanya kita. Sama-sama manusia, sama-sama bernafas, sama-sama membutuhkan. Iya kan? Pandangan yang seperti itu tidak baik kita bawakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama saja kita tidak menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan bab 4. Paham? Selanjutnya, apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Dalam Kolose 3 ayat 11 dipertegas bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Mengerti maksudnya? Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Gimana katanya? Itu dia pehol menalatka ala di debatado kan? Kemana pun kamu melangkah itu semua kata Tuhan kan? Bukan karena kekuatanmu sendiri. Pandangan Alkitab ini mengenai multikulturalisme di Perjanjian Baru tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan di dalam Kristus. Jadi intinya di Alkitab kita diajarkan tentang multikulturalisme. Semua kita, apapun dari latar belakang apapun kita, mau kita miskin, kaya, segala macam hal pun, kita satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam Kristus. Apapun latar belakang kita, mau kau dari orang tua kah, mau kau miskin kah, mau kau dari agama Katolik kah, mau kau dari agama Islam apa segala macam, kita satu di dalam Kristus. Ngerti kan? Jadi kalau ada pun apa namanya yang viral-viral sekarang, kan punya HP kan? Yang viral-viral sekarang pembakaran gereja lah, yang tidak damai lah, demo lah, apa segala macam. Kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda, remaja-remaja, nakoso, tidak perlu mengikuti hal yang demikian. Apalagi yang katanya demo tentang gereja dengan Islam apa segala macam. Kita satu, ya kan? Hanya saja mereka mayoritas, kita minoritas. Kita lihat di sekitar kita ini banyak orang Islam kan, tapi tidak pernah kita lihat. Masjid mereka besar sekali. Dia besar sekali. Tapi bukan berarti kita jadi mengusir mereka. Nah, oleh karena itu, dimanapun nanti dirimu tinggal, tidak mungkin kan di sebuah garingan juga ada di sini universitas soalnya. Ya kan? Kalian mau kuliah kan, Dek? Nah, kalau nanti kalian kuliah, misalnya di Medan atau dimanapun itu, saya dulu sekolah di Medan, mayoritas kami Islam. Dan saya tidak pernah belajar pendidikan agama Kristen. Saya belajar pendidikan agama Islam. Bahkan saya sampai mengingat dua Islam itu bagaimana. Karena 3 tahun saya SMK, 3 tahun mas saya ikut belajar Islam. Tapi bukan berarti jadi dalam diri saya mengatakan, saya berbeda dengan mereka. Tidak. Itu kan sama saja. Itulah tadi pandangan, tapi masih banyak sikap orang atau pandangan orang itu yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan pandangan si Enzen dengan si Aldi itu sama. Ya kan? Berbedanya pandangan mereka berdua. Pandangan si Aldi misalnya, gak suka aku Katolik kok, gak sama kami beda. Pandangan dia, samanya kami, satu Tuhannya kami, satu Alkitabnya kami. Cuma yang ada beda-beda sedikit, ya kan? Beda kan? Masih ada perbedaannya. Itulah tadi sikap kita terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Dari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu yang pertama, primordialisme. Ada yang tahu primordialisme? Primordialisme itu kesukuan yang berlebihan. Tahu yang kalian maksudnya kesukuan yang berlebihan? Juara 1 tadi bagus kan? Iya. Tahu? Apa itu kesukuan yang berlebihan? Selalu fanatik terhadap sukunya sendiri, maka sukunya lebih baik, lebih tinggi dari suku. Iya. Primordialisme itu menganggap suku bangsa yang
paling unggul, maju, dan baik. Tapi sama kita Batak, suku lembu, kan itu kan banyak seperti itu. Ya aku Batak suku paling keras katanya, kan. Kalau di kandangnya sendiri, terkadang kan manusia seperti itu, berani di kandang sendiri. Kalau udah keluar dia itu udah toh. Itulah primordialisme, menganggap sukunya yang paling baik, sukunya yang paling unggul. Ya, suku orang lain itu apa itu kacau, itu semua segini punya begitu. Keseringan seperti itulah manusia. Itulah pandangan yang tidak disarankan untuk kita ikuti. Dan yang kedua, etnosentrisme. Ini dikatakan pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan orang lain. Sama saja dengan primordialisme tadi. Mereka hanya menganggap budayanya yang paling benar, dan seringnya mereka mengejek-ejek budaya orang lain. Pokoknya yang budaya aku yang paling bagus di antara semua budaya, hanya akulah yang paling benar. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, diskriminatif. Ada yang tahu apa diskriminatif? Anak IPS tuh, apa diskriminatif? Membeda-bedakan warna kulit. Kalau Taribane beda-beda warna biru. Seperti itu misalnya agama pun dibeda-bedakan, suku pun dibedakan. Ada suku Jawa, kalau suku Bataknya ke sana, orang Kawak punya ke sini. Itu nggak bagus, jadi yang namanya membeda-bedakan itu sudah nggak pas lagi. Tentang warna kulit kan sering kan, satu body shaming, itu juga beda-bedakan ya. Kalau mau dengan masalah DPH, itu nggak bagus, dan itu juga melanggar. Yang keempat, stereotip. Apa itu stereotip? Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku memiliki ciri khasnya. Terkadang kalau stereotip ini buruk kali prasangka dengan budaya orang lain. Itu lagi ada agama apa? Termalin. Itu kan sering gitu kalau ada tidak TikTok yang termalin buat budayanya masing-masing. Sang Kristen pun menghina. Itulah yang tidak menerapkan tadi cinta. Kalau kita masih sanggup untuk mengejek budaya, padahal kita kan itu agama oknum Mazina Bolong nih, agama orang Batak gitu kan dulu. Kalaupun kita sekarang sudah mengikuti jalur dari Nomensen, kita jadi ke gereja, ya itu kan pemikiran mereka, beda dengan kita. Yang terpenting kita tidak terjerumus ke situ, kita tetap pada ajaran Tuhan. Oke, sekian dari bab 4, ini bab 5. Terima kasih untuk waktunya. Kita berdoa, dipimpin sama si Angel. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kita kasih dari kami kepada pagi hari. Ya Bapak kan telah selesai dilakukan aktivitas kami yang dipimpin oleh kakak-kakak kami. Berikanlah kepada mereka kesabaran dan ketabahan supaya dapat mengajari kami ke jenjang yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Amin. Pembelajaran kita, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita lanjut pelajaran kita ke bab 6. Gereja dan saling berdampingan. Karena kan gereja pun kan memiliki keberagaman. Tentang bulan saya mulia, banyak mulia.
Di bab 5 kan sudah kita pelajari tentang multikulturalisme, yaitu pandangan kita terhadap suatu keberagaman. Multikulturalisme dalam Alkitab itu, Perjanjian Lama mengatakan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain. Seperti misalnya, lebih simpelnya ya, kamu memiliki suatu perjalanan tentang Injil untuk menginjili ke tempat dia. Otomatis ketika kamu ke tempat dia, pasti kamu ke tempat dia dulu. Tidak ada yang semua mulus-mulus kan. Adanya suatu gelombang kehidupan, gelombang kanan, gelombang kiri. Ya kan? Ketika kamu mau berjalan ke sana, pasti adanya juga yang kau temui di sana, yang kau temui di sini. Itulah yang dimaksud di Perjanjian Lama tadi. Umat Israel sebagai umat pilihan itu untuk menginjilkan Injil tadi, memberitakan Injil itu, mereka menemui berbagai bangsa, dari bangsa A sampai ke Z. Itulah yang dikatakan di Perjanjian Lama. Itu terlihat ketika hubungan bangsa Israel dengan bangsa di Kanaan menimbulkan berbagai pengaruh. Kanaan tidak menerima ajaran Israel, mereka menolak ajaran itu. Itulah kalau di Perjanjian Lama. Lain lagi Perjanjian Baru. Seperti di pembelajaran bab 5, di Perjanjian Baru sangat ditekankan multikulturalisme tadi. Semua orang penginjilan itu diterima dengan baik, lain dengan Perjanjian Lama. Kanaan menolak. Mereka menolak multikulturalisme. Mereka menolak ajaran dari orang Israel karena menurut mereka bangsa Kanaan dengan bangsa Israel itu sangat berbeda. Mereka menolak keberagaman tadi. Itu yang dikatakan di Perjanjian Lama. Selanjutnya, gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Seperti yang saya katakan, gereja di Indonesia memiliki banyak suku, ya kan? Di HKBP dan Holland suku Batak Toba. Adanya di mereka juga suku Simalungun. Kenapa saya katakan ada Simalungun? Kan istrinya adanya yang juga harus dari Toba, berarti kan adanya dia dari suku lain. Yang kedua, gereja di Indonesia mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah. Hal yang ada dalam liturgi ibadah, tata ibadah. Karena adanya di situ dibuat barak-baraknya, bahkan kalau HKBP, ya kan? Ada yang memasukkan budaya-budaya multikultur itu nanti seperti kalian buatlah wawancara kepada pendeta, sintu atau segala hal pun yang ada di gereja itu tentang multikultur. Bagaimana pandangan mereka tentang hal tersebut? Itunya kalau yang di bagian D. Kita lanjut belajar dari Yesus. Yang pertama, kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga manapun. Itu artinya kalau kamu setia, tidak perlu diketahui orang lain. Jika kamu setia, tunjukkan saja kepada Tuhan bahwasanya kamu setia tentang kekristenanmu, bahwasanya kamu setia tentang imanmu sendiri. Bukan harus dipandang orang lain. Setia pun kau bukan untuk aku setialah biar dilihat siapa, aku setialah biar dilihat siapa, tidak usah. Aku bergereja lah biar dilihat sini, tidak usah. Dan jangan pernah bawakan dalam dirimu gereja kau. Banyak sekarang remaja-remaja gereja hanya karena di Nakoso itu ada cewek yang disukainya. Jangan pernah ada pemikiran seperti itu. Tetapi bergerejalah kau, beribadahlah kau hanya untuk Tuhanmu sendiri. Tidak perlu memandang orang lain siapapun itu. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditunjukkan bagi semua orang tanpa terkecuali. Seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, kasih kita bukan hanya untuk, misalnya si Angel bukan hanya untuk siapa, di sampingnya, bisa juga ke sini, bisa juga ke sini dan bisa ke sini. Intinya kasih kita harus kepada semua orang. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, harus seperti itulah kita mengasihi sesama kita manusia. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang. Tuhan itu memperkenalkan satu lembaga, suatu komunitas yang menerapkan bahwasannya jangan hanya menerapkan budaya sendiri kau, jangan hanya suku sendiri yang kau apakan,
harusnya juga kita berdamai dengan suku orang lain. Harusnya kita juga saling berdampingan dengan budaya orang lain. Karena hidup tidak bisa sendiri. Ingat, kalau kamu sekarang introvert, tahu kan introvert siapa? Kayak mana? Selalu menyendiri, tidak punya teman, dan dia menganggap aku bisa kok sendiri. Aku bisa kok kayak gini, aku bisa kok enggak. Hidup nggak bisa sendiri. Kau butuh dia, kau butuh dia. Kenapa saya katakan kau membutuhkan orang lain? Karena di firman Tuhan saja pun dikatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Itulah kenapa manusia harus hidup berdampingan. Yang keempat, belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, kelas sosial maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada, umat manusia tetap memuliakan Tuhan. Apapun, dan aku bilang apapun latar belakang, kan istrinya ada yang juga harus dari Toba, berarti kan ada yang dari suku lain. Yang kedua, gereja di Indonesia mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah. Tahu yang ada nama liturgi ibadah? Tata ibadah. Karena ada yang di situ dibuat barak-baraknya, bahkan kalau KBB, ya kan? Ada yang memasukkan budaya-budaya tertentu di suatu gereja tersebut. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditujukan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal. Nah, misalnya yang sering mengadakan KKR adalah teman kita karismati. Karismati kan bukan orang harus karismati datang kan? Kalau mengadakan KKR, ya kan? Bisa aja dari gereja manapun. Itulah tadi yang dikatakan di sini, pelayanan gereja itu nggak ditujukan ke jemaat itu saja, tidak ditujukan ke hanya gereja itu saja, tapi bisa ke gereja lain, bisa ke budaya lain. Seperti itulah maksud tadi yang ketiga. Yang keempat, banyak gereja melakukan studi kebudayaan untuk menggali unsur budaya yang terancam hilang. Semisal di Nusa Tenggara Timur, ada itu lembaga yang bekerja sama dengan gereja untuk melakukan penerjemahan Alkitab. Itulah kenapa Alkitab kita terjemahan sekian. Ada seperti itu kan? Kalau kalian beli Alkitab, bandingkanlah terjemahan Alkitab tahun sekian dengan tahun sekian, itu isinya berbeda. Maksud saya berbeda bukan maknanya yang berbeda, tetapi kalimatnya itu sudah berbeda. Sinonim dari sini itu dimasukkan ke sini. Atau mungkin yang lebih gampang ditelaah pemikiran manusia. Itulah kadang Alkitab ada di terjemahan si A, terjemahan B, terjemahan tahun sekian. Yang kelima, gereja di Indonesia membangun dialog kerjasama dengan umat beragama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Kalau kalian aktif dalam suatu perkumpulan, ataupun ada namanya kalau di Instagram kumpulan kerohanian, ada nanti itu setiap minggu Zoom. Itu nanti diadakan di hari Jumat tentang dialog kerjasama dengan umat beragama lain. Seperti saya sering mengikuti di situ, nanti kami bercengkrama dengan orang dari Islam, dari Hindu tentang satu ayat yang dijelaskan, tetapi dari berbagai gereja tersebut, dari berbagai budaya tersebut dengan satu tujuan yang sama. Satunya intinya itu, tetapi banyak cabang-cabang pemikiran dari mereka yang dikeluarkan mereka sendiri. Kalau kalian pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan saya sarankan jika kamu memang mau menelaah tentang kekristenan ini, ikutilah kegiatan tersebut. Merancang proyek multikultur. Kalau punya apa? Ini sebenarnya tugas membuat suatu kegiatan di gereja dengan poso tentang Tuhan. Apapun, dan aku bilang apapun latar belakang kita, apapun perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu memuji memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama Kristen maupun dengan berbeda agama yang lain. Kita hanya pada kehendak Allah kan, hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sesuai dengan ajaran firman Tuhan ini, bukan hanya dengan sesama orang Kristen bisa kamu lakukan, tapi bisa juga dengan agama orang lain, bisa juga dengan suku orang lain. Bukan hanya nggak mau aku sama dengan Islam melakukan kebaikan ini. Misalnya ada kegiatan sumbang dana ke orang lain karena
yang menerima ini untuk Islam nggak mau memberi. Saya tidak mau, itu kan bukan Kristen, itu kan Islam, itu apa? Itu tidak baik. Karena di sini dikatakan kita harus melakukan kehendak Allah, baik dengan orang lain, baik dengan Kristen sendiri maupun dengan agama yang lain. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme itu yang pertama, di kalangan gereja ada warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal, masih mempengaruhi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Sama dengan yang bab 5 tentang apa tadi? Bab 5 kan ada kita pelajari primordialisme, menganggap kesukuan yang paling benar. Itulah yang dikatakan di sini. Di kalangan gereja masih ada yang membawakan bahwasannya sukunya saja yang paling benar. Itulah kenapa kadang multikulturalisme itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, berbagai prasangka yang terus dibangun terhadap orang-orang, sama seperti etnosentrisme, prasangka-prasangka buruk yang diterapkan kepada orang lain. Itulah kenapa tidak terwujud multikulturalisme di gereja. Selanjutnya, individualistik, sama dengan introvert. Kalau kamu sudah menerapkan dalam hatimu, aku bisa sendiri, yakinlah tidak akan terwujud multikultur tadi, tidak akan bisa terwujud. Karena dirimu sudah menerapkan dan menekankan bahwasanya aku bisa kok sendiri, ngapain pula bisa sama ngapain pula aku perlu orang lain. Itulah individualistik tadi. Hal ini yang harus kamu tekankan dalam dirimu adalah terapkanlah hak asasi manusia untuk mewujudkan multikulturalisme. Itulah yang harus kita lakukan. Berbagai banyak pun suku, budaya, agama dan segala macam, kita harus tetap melaksanakan hak asasi manusia untuk mewujudkan multikulturalisme tadi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.